video saya yang mengupas sedikit banyak dunia herbal, dunia terapi. Terus dari awal sampai akhir, mudah-mudahan menjadi manfaat untuk kepentingan pengobatan atau dunia terapi. Baik, kali ini saya tidak membahas kemanfaatan dari salah satu tanaman herbal atau tumbuh-tumbuhan yang mengandung obat. Kali ini saya akan sedikit banyak berbagi atau testimoni tentang mengapa manusia dianjurkan untuk terapi berbekam atau hijamah atau membuang darah kotor dalam tubuhnya. Ini akan menjadi suatu wawasan yang mungkin harus kita ketahui bahwa memang di tubuh kita ini terdapat beberapa jenis kandungan darah yang harus ada dan harusnya dibuang. Itu yang biasa kita kenal dengan, kalau bahasa kita, darah kotor atau darah vena atau darah toksin atau darah limbah. Ini ya itu juga. Dan mengapa kembali lagi kita harus melakukan terapi seperti bekam, hijamah atau otok darah, al-fasdu atau herudo, terapi lintah ya, dengan terapi lintah yang kita kenal biasanya dibahasakan oleh kalangan-kalangan tertentu itu herudo. Sebenarnya simpel, sebenarnya sangat simpel sekali, sebab kondisi darah kita ini tidak melulu bagus, karena ada beberapa jenis darah yang memang harus keluar dari badan kita, seperti darah-darah yang terdapat pada pembuluh darah kapiler. Itu sepengetahuan saya, pembuluh darah kapiler ini dia hanya beredar di sekitaran kulit, tidak sampai ke daging. Dan inilah yang terkadang darah-darah ini menghisap polusi, entah itu polusi dari air, polusi dari udara, dan segala macamnya. Dan ketika darah ini tidak dibuang dari tubuh kita, maka dia akan mengganggu fungsi sirkulasi darah bersih yang kita produksi ketika kita makan. Sebab makan sendiri ini sama dengan kita produksi darah. Ketika normal, darah terproduksi sekian mili ketika kita makan. Dan ini pentingnya mengapa kita harus berbekam, karena setiap kali kita produksi darah, mungkin kita dalam satu hari maksimal 3 kali makan. Itu artinya 3 kali juga kita produksi darah. Dan ini terproduksi biasanya seperti darah HB, hemoglobin, sel darah merah ini. Dan ini setelah diproduksi nanti akan disalurkan pada organ-organ vital kita seperti jantung, paru-paru, ginjal. Dan setelah di situ diolah sedemikian rupa, dimanfaatkan untuk perputaran, untuk paru-paru, denyut paru-paru, denyut jantung. Setelah itu dia akan melakukan pembuangan dengan melalui darah vena baling. Nah, darah ini yang terkadang kita manfaatkan
dengan metode totok darah, yaitu seperti al-fasdui. Jadi ditotok di bagian-bagian tertentu atau saraf tertentu yang mungkin itu jadi pastikan itu adalah darah limbah hasil pembuangan daripada jantung, daripada paru-paru. Dan ketika darah itu kita buang secara rutinitas, secara terapi dalam skala waktu mungkin 1 bulan sekali, atau mungkin kalau kita punya keluhan bisa kita lakukan dengan sebulan 2 kali atau 3 kali, itu tergantung dari tingkat keluhan yang dirasakan, terutama seperti penyakit-penyakit gejala-gejala stroke atau jantung. Diusahakan itu sesering mungkin untuk melakukan terapi-terapi hijamah atau bekam. Dan untuk terapi-terapi yang lain bagaimana? Seperti yang beredar di luaran sana, ada terapi strum, ada terapi akupuntur, ada terapi totok saraf. Mereka intinya memang sudah ahlinya. Dan ketika mereka melakukan pengobatan dengan metode itu, dia punya keyakinan bahwa itulah yang terbaik bagi pasiennya, dan itu harus kita hargai. Cuma untuk saya pribadi, kebetulan saya memang menekuni dunia pengobatan sunnah ini. Intinya saya ingin memasyarakatkan agar masyarakat kita, saudara-saudara herbalis kita ini terbiasa dengan pengobatan-pengobatan yang pernah diajarkan oleh Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan untuk bagi non-muslim ya sah-sah saja melakukan pengobatan ini, sah-sah saja, karena pengobatan ini tidak hanya untuk muslim, akan tetapi boleh dilakukan siapa saja, semua kalangan, mau pejabat, mau orang jahat atau petani atau siapapun boleh. Tidak membatasi terapi hijamah atau waktu ini harus agama-agama tertentu atau keyakinan-keyakinan tertentu. Pengobatan ini Allah Ta'ala anjurkan itu untuk semua manusia. Bahkan kalau dibutuhkan pun mungkin hewan juga kita bisa lakukan pengobatan. Baik, kita kembali pada pokok pembicaraan. Kenapa kita harus berbekam? Itu tadi, ketika darah kotor atau darah limbah di badan kita ini berlebihan, maka alangkah baiknya jika darah itu dikeluarkan. Dengan cara-cara ya seperti yang kita lakukan kalau kita orang muslim, dengan cara hijamah, dengan cara-cara fasdu totok darah, atau bisa juga dengan cara terapi lintah atau herudo. Ini memungkinkan untuk si darah kotor tadi, darah limbah tadi untuk terbuang, sehingga ketika darah yang bermasalah ini keluar dari badan kita, maka sirkulasi darah di badan kita yang baru, yang bersih ini akan lancar. Jadi suplai darah bersih ke jantung lancar, ke paru-paru jantung juga lancar, fungsi ginjal juga bagus, toksin-toksin yang ada di darah itu otomatis terbuang. Bahkan di salah satu kisah itu dijelaskan ketika Nabi Allah Muhammad SAW terpengaruh oleh kekuatan sihir.
beliau sempat pusing setelah berhadapan dengan para penyihir ini. Beliau sempat pusing, dan itu beliau, singkat cerita, melakukan hijamah bekam itu di bagian saraf, letak pas di kepala, di tengah-tengah. Itu disebutkan dalam keterangan itu, disebutnya itu umumuhis. Dan ini menjadi pedoman kita bahwa bekam ini juga tidak melulu penyakit-penyakit medis, bahkan penyakit yang berhubungan dengan dunia mistik, dunia sihir. Ini bekam ini juga sangat-sangat bermanfaat. Nah, itulah pentingnya kenapa kita berbekam. Dan yang saya alami semenjak tahun 2000 mulai aktif saya melakukan buka terapi pengobatan ini, sangat kecil sekali kemungkinan seseorang itu untuk tidak sembuh dari keluhan-keluhannya, sangat kecil sekali. Dan seandainya ketika orang melakukan metode pengobatan terapi bekam, hijamah atau alfastu atau lintah dengan cara buang darah ini tidak sembuh, ini ada sesuatu yang mungkin kebohongan, yaitu ada kebohongan pada diri atau pada fisik kita sendiri pribadi dengan batin kita. Karena apa? Nalar kita berbicara ketika kita punya keluhan tertentu, dan itu dunia pengobatan sunnah ini menganjurkan untuk membuang darah di sekitar keluhan yang kita alami itu. Dan itu umumnya langsung ada reaksinya berkurang rasa sakitnya, berkurang rasa nyerinya. Dan ini ketika kita lakukan terapi berulang 2 atau 3 kali terapi, maka rasa nyeri tersebut akan hilang. Nah, satu lagi yang akhir-akhir ini membuat kita sedikit agak prihatin dengan dunia pengobatan alternatif. Banyak di antara kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang menekuni dunia pengobatan ini, dunia herbal, dunia terapi, itu sangat serius, bekerja keras, terus belajar demi tercapainya kesembuhan si pasien. Di satu sisi banyak oknum-oknum yang mengatasnamakan pengobatan alternatif, tetapi justru mereka sekedar memanfaatkan orang sakit tersebut untuk mendulang rupiah dengan alasan mistik lah, gangguan makhluk gaib lah, gangguan jin lah, ada yang berlaku jahil lah, ada yang berlaku dolim lah, saudaranya lah, tetangganya lah, saingan usaha. Dan tidak jarang juga pelaku-pelaku oknum pembohong ini tidak segan-segan mengeluarkan sesuatu, binatang,
atau berbentuk seperti jarum, seperti beling itu keluar dari badan si pasien. Dan ini sangat-sangat mudah kita kenali di masyarakat. Kalau kita mengalami hal sedemikian itu dan kita menjumpai praktek-praktek pengobatan yang seperti itu, usahakan dihindari saja. Jangan sampai kita terjebak dalam kebohongan mereka, sebab mereka umumnya tidak memiliki keahlian apa-apa tentang pengobatan. Umumnya mereka tidak memiliki pengobatan apa-apa tentang pengobatan. Dan tak jarang juga mereka jual-jual agama dengan membawa-bawa nama agama, dengan berdalil, dengan mengeluarkan hadis-hadis tertentu. Tetapi intinya mereka untuk membuat si pasien ini lebih yakin kepada dia. Untuk itu kita harus lebih berhati-hati ketika kita, ya memang semua orang ketika mengalami sakit pasti kita akan berusaha secepat mungkin untuk mencari kesembuhan, untuk mencari pengobatan yang cepat. Tapi ujung-ujungnya kalau kita tidak mengedepankan kesabaran, keikhlasan dalam menerima suatu penyakit, maka yang ada kita akan terjerumus, kita akan terjebak pada permainan-permainan mistik, permainan-permainan gaib yang sebenarnya itu tidak ada, dibikin-bikin pakai trik-trik sulap, dan ini sudah sangat banyak beredar di masyarakat kita ini. Untuk itu mari kita sama-sama lestarikan pengobatan yang pernah diajarkan oleh baginda Nabi Allah Muhammad SAW, agar pengobatan ini menjadi pilihan bagi mereka-mereka yang sudah capek berobat ke dokter, ke spesialis, ke mana, kembali kepada pengobatan-pengobatan yang pernah diajarkan oleh baginda Nabi. Baik, selanjutnya mungkin banyak di antara saudara-saudara kita yang masih penasaran, sakit tidak ketika kita berbekam, ketika kita melakukan hijamah atau al-fasdu. Begini, jaringan kulit atau badan kita ini ketika sudah banyak mengalami gumpalan-gumpalan darah kotor atau toksin di dalam darah, lapisan darah kita, itu ketika kita melakukan hijamah dengan menusukkan jarum di kulit-kulit kita, itu tidak terlalu terasa seperti orang tersusuk jarum, malah terkadang orang merasakan itu gatal. Dan memang di tempat saya buka praktek, dan saya semua keluarga, bahkan orang-orang yang pernah belajar sama saya, itu saya berikan teknik-teknik tertentu untuk mengurangi sensasi rasa pedas saat ditusuk itu. Dan intinya ketika di badan kita banyak segala macam toksin akumulasi sekian tahun, ketika kita dihijamah, kita tidak merasakan hal yang nyeri, hal yang pedas atau hal yang perih, tidak, karena kita sudah menggunakan jarum, tidak lagi menggunakan silet. Dulu ketika saya masih menggunakan silet, memang itu sensasi perihnya bisa dibilang 4-5 jam masih terasa. Bahkan ketika kita menggunakan baju itu masih terasa perih, ketika mandi kita masih perih.
Tapi kalau kita menggunakan jarum, ini setelah berbekam pun kita langsung mandi, tidak merasakan perih apa-apa, tidak merasakan perih. Bahkan dibolehkan kita setelah berbekam itu mandi, dan itu termasuk sunnah gitu. Termasuk sunnah setelah berbekam itu mandi. Satu hal lagi, ketika kita berbekam, bagusnya untuk menjaga kesehatan atau menjaga stamina atau kestabilan darah kita, bagusnya dilakukan berapa kali dalam 1 bulan. Ini yang saya peroleh keterangan dari semua referensi, bahkan dalam kitab juga disebutkan ini dianjurkan sebulan sekali. Bahkan jelas itu di kitab Tibbun Nabawi itu di tanggal 17, di tanggal 19, di tanggal 21 itu dianjurkan untuk berbekam. Itu artinya apa? Artinya kita dianjurkan dalam setiap tanggal itu kita melakukan hijamah, buang darah kotor, agar supaya apa? Kestabilan darah kita itu tetap terjaga dan tidak menunggu kita mengalami penyakit-penyakit yang ganas seperti stroke, jantung, diabetes, apa segala macam. Nah, satu hal lagi yang sering dipertanyakan oleh saudara-saudara kita, apakah penderita diabetes atau gula darah boleh berbekam? Di sini saya jawab berdasarkan testimoni semenjak 20 tahun yang lalu. Saya tidak pernah membedakan orang penyakit gulanya tinggi atau rendah. Tetap itu selalu saya lakukan terapi bekam, dan itu tidak beresiko apa-apa. Dan hampir semua pasien saya, bahkan yang sudah rutin melakukan suntik insulin, ketika rutinitas bekam ini dilakukan, mereka bisa lepas suntik. Karena apa? Fungsi pankreas tadi bekerja lagi dengan baik, sebab sirkulasi darah bersihnya tadi bekerja dengan normal. Itu. Jadi penderita gula darah tinggi pun tetap di tempat saya lakukan terapi bekam. Dan untuk penderita jantung seperti penyumbatan jantung koroner sehingga nafas berat bahkan tersumbat, ini saya prioritaskan dengan pengobatan al-fasdu. Sebab apa? Pembuluh darah vena besar ini sangat berhubungan sekali dengan pembuluh darah arteri. Jadi ketika kita ambil titik-titik tertentu dengan melakukan al-fasdu, maka si penderita jantung koroner ini akan ringan nafasnya, jadi tidak berat lagi. Setelah nafas ringan, boleh dilakukan untuk berikutnya dengan terapi bekam atau dibantu dengan herbal tertentu. Karena ketika kita melakukan terapi dengan rutin bekam, apalagi itu dilakukan seminggu sekali, itu harus ada pensupportnya dari dalam, suplemen atau media herbal yang dibutuhkan yang komplit. Di situ ada proteinnya, di situ ada kalorinya, di situ ada karbohidratnya, di situ ada vitamin A, vitamin C. Dan itu biasa saya pergunakan dengan madu-madu murni. Madu-madu murni ini
kebetulan madu-madu dari Yaman yang memang madu ini kadar gulanya sangat rendah sekali. Karena apa? Karena madu-madu ini diproduksi di sebuah alam yang gurun pasir, tandus, sehingga menghasilkan kualitas madu yang benar-benar baik. Dan di sana lebah mungkin hanya menemukan bunga-bunga seperti bunga bidara, bunga zaitun, bunga kurma, dan itu semuanya obat. Beda dengan alam-alam tropis seperti di negara kita. Mengapa madu kita ini kurang begitu tepat ketika dipakai untuk media pengobatan? Sebab memang alam kita alam tropis. Jadi madu asli sekalipun tetap kadar glukosanya tinggi, kadar airnya tinggi. Jadi kurang tepat ketika orang sudah mengalami penyakit-penyakit komplikasi, penyakit gula, penyakit kolesterol tinggi, jantung, itu mengkonsumsi madu-madu yang berkualitas tropis. Nah, ini sedikit banyak saya jelaskan tentang madu. Baik, kita kembali lagi ke bekam, ke hijama, ke alfasdu. Untuk dunia hijama, dunia bekam, ini tidak lepas dari resiko. Resikonya apa? Resikonya tidak lain tidak bukan adalah ketika si pelaku terapi ini tidak bisa menjaga kebersihan atau sterilisasi dari alat-alatnya, dari tempatnya, dari tangan, dari jarumnya, itu tidak terjaga. Nah, ini yang sangat beresiko sekali. Resikonya apa? Resikonya pastinya itu dengan penyakit-penyakit yang menular. Itu resikonya ketika kita melakukan terapi dengan terapis-terapis yang kurang menjaga kebersihan, kurang menjaga sterilisasi dari media yang digunakan, seperti jarum, seperti botol minyak zaitun, seperti alkohol yang sudah dipegang berkali-kali. Dan itu setiap kali kita menangani pasien, kita harus lakukan sterilisasi, pembersihan, bisa dengan alkohol, dengan disinfektan, dengan yang sifatnya itu membunuh bakteri atau kuman yang menempel di situ, terutama tempat untuk seperti ranjang untuk media terapinya. Itu setelah melakukan terapi, usahakan tempat itu steril, bisa disemprot dengan alkohol. Umumnya kalau di sini biasanya saya semprot dengan alkohol, dan ini memungkinkan tempat itu akan steril dari kuman-kuman yang dibawa oleh pasien sebelumnya. Jadi itu salah satu testimoni atau penjelasan tentang terapi-terapi hijama atau terapi-terapi bekam atau alfasdu atau herudo atau yang lain-lain. Intinya, kalau kita sudah tidak menemukan jalan untuk melakukan pengobatan tertentu medis atau apa, coba kita kembali kepada apa yang telah diajarkan oleh Nabi kita, Nabi Allah Muhammad SAW, yaitu dengan berbekam. Kembali ke herbal yang diajarkan seperti madu, zaitun, habatus sauda, kurma, seperti itu. Jadi tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya, karena Allah Ta'ala selalu menurunkan penyakit juga berikut dengan obatnya. Jadi
ketika kita mengalami penyakit separah apapun, kita ingat Allah, kita ingat Tuhan kita ingat bahwa ini adalah ujian, karena tidak ada orang yang tidak mengalami sakit. Justru ketika manusia normal ini tidak mengalami sakit, itu artinya mereka tidak normal. Semua kita mendapat bagian untuk sakit. Baik, sahabat herbal, mungkin sampai di sini dulu pembicaraan kita, uraian kita. Saksikan terus video-video saya, konten-konten saya dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan membawa manfaat, mudah-mudahan menjadi wawasan buat kita semua dalam dunia pengobatan. Untuk itu saya ucapkan terima kasih bagi kawan-kawan herbalis, bagi sahabat-sahabat herbal yang telah mendukung channel saya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijauhkan dari segala macam gangguan setan, dari kejahatan-kejahatan manusia zalim. Untuk itu saya pamit. Saksikan terus video-video saya berikutnya dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang beruntung ke depannya. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.